Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Jadi teman-teman, hari ini kita masih ada di bab 2 ya. Untuk bisa menjelaskan terkait dengan variabel penelitian, kita harus pahami dulu nih, apa sih variabel penelitian itu? Nah, variabel penelitian itu adalah suatu karakteristik atau kemudian sifat yang bisa diukur, yang dia bervariasi. Jadi kata kunci dari variabel itu adalah dia bisa divariasikan. Nah, misalnya apa? Umur, tingkat pendapatan, atau kemudian tingkat minat, sikap, motivasi, dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan bisa bervariasi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, setelah itu kita masuk pada syarat-syarat variabel. Apa saja syarat variabel itu? Ada 4 syarat yang bisa kita perhatikan dalam menyusun variabel. Yang pertama adalah variabel itu dapat diukur atau dapat dinilai. Jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya variasi atau perbedaan. Misalnya, umur seseorang itu kan pasti bervariasi ya, dari yang muda, tua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada alat ukur yang valid. Nanti kita akan melihat apa sih alat ukur yang tepat, atau ada berapa macam skala yang bisa menjelaskan terkait dengan alat ukur variabel ini. Kemudian yang keempat adalah layak untuk diukur atau dijadikan sebagai variabel penelitian, atau bisa dijadikan sebagai ukuran dalam penelitian karena dia masuk dalam konstruksi teori maupun kemudian dia layak untuk diteliti. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis variabel. Ada berapa jenis variabel? Yang pertama, ada variabel independen. Apa sih variabel independen itu? Variabel independen itu adalah variabel yang namanya aja independen ya, jadi dia merdeka, yang dia mempengaruhi variabel lain gitu. Jadi misalnya ada variabel independen, maka dia pasti dia bisa mempengaruhi variabel lain. Misalnya contoh faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, usaha petani misalnya gitu ya. Nah, berarti faktor-faktor tersebut menjadi variabel independen. Atau pengaruh penyuluhan terhadap tingkat adopsi. Nah, berarti penyuluhan inilah yang menjadi variabel independen. Jadi variabel independen ini variabel yang merdeka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel dependen. Nah, kalau tadi independen, kebalikannya adalah variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, misalnya tadi pengaruh penyuluhan terhadap tingkat adopsi. Apa variabel dependennya? Ya, kira-kira apa ya? Nah, variabel dependennya adalah tingkat adopsi. Jadi secara teori kan lebih baik atau kualitas penyuluhan yang baik itu akan mempengaruhi tingkat adopsi petani. Nah, sehingga yang independen adalah penyuluhannya, kemudian yang dependen atau tergantungnya adalah tingkat adopsi. Nah, teman-teman pasti sudah bisa memahami itu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ada variabel moderator atau moderating variabel. Apa itu moderating variabel? Moderating variabel adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini perannya adalah menjelaskan kapan atau di mana kondisi variabel moderating atau variabel moderator ini mempengaruhi, bisa lebih kuat, bisa juga lebih lemah. Misalnya, kalau yang terkait dengan motivasi petani dalam mengikuti penyuluhan gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pengaruh adopsi, pengaruh penyuluhan terhadap tingkat adopsi, bisa jadi motivasi ini menjadi salah satu variabel yang menjadi moderating begitu. Nah, teman-teman, kemudian kita melihat variabel
intervening. Nah, variabel intervening adalah variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, jadi variabel intervening ini bisa menjadi perantara atau penyebab dan juga akibat, gitu ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan moderating variabel, istilahnya saja mungkin agak sedikit berbeda, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga agar tetap konsisten supaya tidak mempengaruhi hubungan antar variabel utama. Nah, perannya adalah menghilangkan pengaruh luar yang dapat mengganggu hubungan antara variabel variabel independen dan variabel dependen. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya yang tetap itu apa? Ada usia, ada tingkat pendidikan, luas lahan, dan seterusnya. Oke teman-teman, nah ini bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa istilah dalam konteks variabel independen. Ini dia bisa menjadi penyebab. Nanti kita bisa lihat di slide ini ya. Nah, kemudian ada variabel dependen, itu akibat yang disebabkan oleh variabel independen tadi. Kemudian variabel moderator itu adalah memperkuat atau memperlemah hubungan. Kemudian variabel mediator menjadi perantara atau intervening tadi ya, menjadi perantara misalnya sikap terhadap teknologi misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel kontrol yang itu ditetapkan secara konstan. Nah, begitu teman-teman. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini yang biasanya sering kita gunakan dalam penelitian S1 adalah variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini saja yang mungkin akan teman-teman pelajari lebih kuat ya. Jadi tolong nanti jangan sampai ada tertukar gitu ya, ada variabel independen harusnya independen tapi dia taruh independen gitu. Nah, itu bisa fatal ya teman-teman akibatnya. Nah, supaya tidak terjadi begitu, teman-teman harus membaca banyak-banyak tentang konstruksi penelitian, yaitu bisa meletakkan variabel ini masuk di dependen atau masuk di independen. Nah, teman-teman misalnya kita lihat contoh dalam konteks penelitian pertanian nih. Variabel yang kemudian bisa kita lihat misalnya pengaruh karakteristik inovasi terhadap tingkat adopsi pada petani milenial misalnya. Nah, coba teman-teman bisa sebutkan nih, apa nih variabel independennya? Ya, betul. Variabel independennya adalah terkait dengan karakteristik inovasi. Kemudian variabel dependennya, variabel tergantungnya apa? Ya, betul, terkait dengan tingkat adopsi, variabel dependennya. Nah, kemudian variabel moderatornya bisa tingkat pendidikan, kemudian interveningnya bisa sikap terhadap inovasi tersebut. Oke teman-teman, nah kita akan melihat sekarang terkait dengan skala pengukuran. Skala pengukuran, kalau kita sudah menyusun variabel menjadi indikator gitu ya, subvariabel menjadi indikator, maka nanti gimana ngukurnya gitu ya. Nah, tetapi sebelum ke sana kita akan melihat contoh definisi operasional. Jadi dari variabel kita sebelum membuat kuesioner, maka kita akan melihat atau menyusun definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional itu adalah bagaimana mengkonstruksi sebuah teori atau mendefinisikan variabel ini menjadi lebih operasional berdasarkan teori maupun pengamatan lapangan yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan menjadi indikator-indikator bahkan kemudian subindikator sehingga dia akan menyusun sebuah kuesioner. Oke, contoh misalnya, contoh definisi operasional, misalnya terkait dengan perilaku wirausaha petani muda hortikultura, gitu ya. Nah, ada salah satu variabel, misalnya perilaku wirausaha. Apa sih perilaku wirausaha itu? Nah, setelah kita membaca banyak jurnal, kemudian penelitian, buku dan seterusnya, maka kita bisa mendefinisi operasionalkan variabel perilaku wirausaha itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh petani muda dalam upaya melakukan wirausaha hortikultura.
Nah, kita bisa melihat nih ada berapa subindikator atau indikatornya. Nah, cara untuk melakukan perilaku wirausaha itu yang pertama ada melakukan identifikasi peluang usaha. Kemudian yang kedua melakukan pemanfaatan peluang usaha. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan usaha, dan yang keempat adalah memanfaatkan media baru untuk berwirausaha. Nah, 4 inilah yang kemudian indikator inilah yang nanti akan membentuk suatu kuesioner gitu. Misalnya teman-teman akan menyusun kuesioner terkait identifikasi peluang. Apa yang kemudian akan kita susun dalam konstruksi kuesioner. Nah, berarti identifikasi peluang itu kita detailkan lagi nih. Gimana sih cara melakukan identifikasi peluang? Oh ya, caranya adalah bisa mencari informasi peluang usaha, kemudian menganalisis kebutuhan pasar, dan menganalisis kelayakan usaha. Nah, ini kita sudah mendapatkan 3 subindikator kan. Nah, ini yang kemudian kita buat sebagai sebuah kuesioner. Apakah petani muda sudah melakukan mencari informasi peluang usaha gitu ya, misalnya sesuai, dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai. Kalau sudah melakukan dan sudah sangat tertata dalam konteks melakukan informasi, menganalisis kebutuhan sampai kemudian menganalisis kelayakan usaha, berarti kan ada kuesioner yang di skala Likert dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, contoh yang kedua misalnya tadi ada poin tentang memanfaatkan peluang usaha. Nah, memanfaatkan peluang usaha ini kan subvariabel. Nah, indikatornya apa? Kita misalnya melihat ada memanfaatkan potensi yang dimiliki, membuat produk baru, kemudian memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, sampai kemudian memanfaatkan jejaring. Nah, 4 poin ini bisa kita buat menjadi bahan untuk menyusun kuesioner. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa kuesioner tadi itu nanti akan diukur dengan apa? Dengan skala Likert yang skalanya apa? Skalanya ordinal, kemudian kita akan intervalkan dengan MSI misalnya. Nah, itu harus deskripsikan dengan jelas dalam definisi operasional. Oke, semoga teman-teman bisa lebih paham ya. Nanti mungkin di video yang lain kita akan bicara khusus tentang bagaimana menurunkan variabel menjadi kuesioner. Nah, sekarang saya akan masuk tadi seperti yang saya sampaikan adalah terkait dengan skala pengukuran. Kita mau mengukur dengan skala apa nih? Ada NORI ya. Kalau kita ingat kok NORI misalnya. Nah, ini NORI. Apa itu N? N itu adalah nominal, kemudian O adalah ordinal, R adalah rasio, dan kemudian I adalah interval. Nah, apa itu skala nominal? Skala nominal adalah kita melakukan pengkategorian tanpa memperhatikan urutan. Nah, misalnya kalau dalam penelitian kualitatif kita biasanya kan mengkategorikan nih, misalnya di desa A begitu ya, ini penduduknya misalnya 500. Nah, yang putri berapa, yang putra berapa, yang umurnya sekian berapa, dan seterusnya. Nah, ini kita hanya menggolong-golongkan aja berdasarkan jenis kelamin, wilayah, dan lain-lain. Nah, itu namanya skala N, nominal. Kemudian O, ordinal. Skala yang kedua adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal ini adalah kategori yang sudah dengan urutan. Misalnya tingkat pendidikan, kan ada SD, SMP, SMA. Nah, seperti itu ada tingkatannya. Tetapi memang dari nominal dan ordinal ini kita bisa menjelaskan bahwa dua-duanya ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai perhitungan matematis ya teman-teman. Tidak bisa dijumlahkan gitu ya, tidak bisa dirata-rata dan seterusnya. Kita hanya bisa melakukan kode-kode aja gitu. Nah, bedanya nominal dan ordinal, kalau ordinal itu dikategorikan sekaligus dengan ranking. Nah, sekarang yang ketiga adalah NO, nominal, ordinal, rasio. Nah, kalau skala rasio kita melihat bahwa skala rasio itu adalah skala yang sudah ada nolnya gitu ya. Jadi ada skala interval yang memiliki nilai dasar base value yang tidak dapat diubah. Contoh misalnya
umur, kemudian akan ada nol ya, ada nilai nolnya. Nah, ini adalah skala rasio, itu adalah skala interval yang memiliki nilai dasar. Begitu. Nah, misalnya apa? Jadi kalau kita melihat misalnya contoh berat badan gitu ya. Berat badan itu A misalnya angkanya 70, kalau B 35, C 0. Maka peneliti dapat membandingkan rasio misalnya dengan mengatakan bahwa berat A 2 kali lebih berat daripada B dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala interval. Apa itu skala interval? Skala interval itu adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan antar nilai. Jadi ada ukuran yang nilainya sama, yang jaraknya sama secara interval. Jadi skala interval ini kita bisa mengkategorikan, mengurutkan, dan juga bisa menghitung perbedaan antar selisih interval tadi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman sehingga kita bisa menghitung, mau menggunakan atau bisa melakukan pemilihan kira-kira ini skalanya sudah interval atau ordinal saja misalnya ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah gimana sih cara menentukan variabel penelitian? Yang pertama, sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Misalnya, apa ini aja ya, kan kadang kita kebingungan ya menentukan variabel yang mana yang akan kita jadikan sebagai variabel penelitian. Nah, teman-teman nggak boleh bingung, teman-teman harus membedakan atau harus melihat itu dengan clear setelah teman-teman melihat atau membaca jurnal. Nah, kemudian kalau dalam penelitian kualitatif seperti apa? Nah, mungkin di video yang lain kita akan cerita ya tentang variabel penelitian dalam konteks penelitian kualitatif itu kayak apa sih gitu. Nah, ini kita lebih banyak membahas di penelitian kuantitatif ya. Nah, kemudian cara yang kedua dalam menentukan variabel adalah gunakan teori dan hasil studi terdahulu. Ya, jadi kalau kita akan mengambil ini sebagai variabel X1 atau X2 pasti harus sudah banyak banget jurnal yang kita baca. Kemudian yang ketiga, pastikan dapat diukur secara valid dan reliable. Jadi variabel yang kemudian nanti kita jadikan sebagai konstruksi untuk menyusun kuesioner itu harus valid dan reliable. Nah, gitu teman-teman ya. Terima kasih. Selamat memilih variabel penelitian. Semoga sukses dalam penelitiannya. Assalamualaikum.